Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran saya. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Widhi Nur Aini, siswi SMKN Negeri 2 Purwakarta, kelas 11 TKJ 1. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi mengenai jaringan komputer. Tapi masih banyak lagi materi yang saya akan bahas. Lanjut saja disimak videonya ya. Nah, apa aja sih yang saya akan bahas di video kali ini? Yang pertama ada Introduction to Network, dan yang kedua ada IPv4 dan IPv6, dan yang terakhir mengenai perbedaan antara IPv4 dan IPv6. Nah, yang pertama ada Introduction to Network. Nah, kita akan membahas lebih dalam mengenai Introduction to Network. Nah, di sini Introduction to Network itu memiliki 4 kriteria. Yang pertama, ada jarak, dan yang kedua kita harus menentukan lingkungannya juga, dan yang ketiga jumlah data dan juga kecepatan dari network media, dan yang terakhir atau keempat kita harus menentukan biayanya. Nah, di sini ada kabel Cooper, kemudian ada kabel fiber optik, dan juga ada wireless. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai jaraknya terlebih dahulu. Nah, jadi untuk jarak, kalau kabel Cooper itu merekomendasikan dari standarnya maksimal sampai 100 meter. Nah, lebih dari 100 meter sebenarnya masih bisa digunakan. Akan tetapi, datanya itu akan loss karena terjadinya interferensi. Misalnya, jika kita akan instalisasinya di bawah 100 meter, berarti kita menggunakan kabel UTP. Nah, kalau untuk menghubungkan jaringan antar gedung ke gedung dari benua atau negara, itu bisa menggunakan kabel fiber optik. Misalnya, kalau di perdesaan itu untuk infrastrukturnya tidak ada internet, jadi akan lebih susah. Nah, makanya wireless ini menjadi pilihan jika kita sedang ada di perdesaan. Nah, tetapi wireless juga digunakan itu bukan seperti access point, melainkan istilahnya point to point. Nah, yang kedua, di sini ada lingkungan. Nah, kita harus menentukan lingkungannya. Karena jika lingkungan kitanya seperti di perkantoran ataupun di rumah, maka itu masih aman. Jika kita menggunakan kabel Cooper selagi masih di bawah 100 meter, terus kalau misalnya agak jauh dan infrastrukturnya mendukung dan juga kita tinggal di kota, berarti kabel FO menjadi pilihannya. Tapi kalau misalnya lingkungannya melewati gunung, lembah, perbukitan, yang mana untuk menarik kabel FO-nya itu sulit, maka dibutuhkannya wireless. Nah, yang ketiga, kita harus menentukan juga jumlah data, kecepatan. Misalnya di data center itu menggunakan kabel FO karena jumlah data dari kecepatan yang diperlukan itu sangat tinggi. Kalau kabel Cooper itu mendukung dengan giga 10 giga. Nah, akan tetapi jika menggunakan kabel itu dari 10 sampai 10 ataupun sampai 100. Nah, yang terakhir itu juga kita harus menggunakan biaya. Menjadi pilihan itu terakhir tuh karena jika kita tidak terlalu memikirkan biaya, berarti kita harus memaksimalkan dari jaraknya lingkungan dan juga dari jumlah data dan kecepatan. Jika semuanya ketiga hal kriteria itu sudah oke, berarti kita tinggal menentukan biaya mana yang paling worth it dari tempat yang kita pilih. Nah, dari biaya itu kita harus riset terlebih dahulu. Misalnya, lebih efektif yang mana? Apakah kita harus menggunakan kabel Cooper atau menggunakan kabel fiber optik? Ataupun juga bisa menggunakan wireless. Nah, selanjutnya jaringan yang umumnya sering kita gunakan sebenarnya tidak hanya ketiga ini saja, tidak hanya LAN, WAN, dan internet. Ada juga namanya PAN atau Personal Area Network. Nah, PAN ini contohnya ketika dari laptop ke laptop, laptop ke handphone, atau handphone ke handphone, itu dinamakan PAN. Jadi PAN itu jaringan yang personal. Nah, jika LAN atau Local Area Network contohnya itu jaraknya tuh dari rumah ke rumah ataupun dari ruangan A atau ke ruangan B. Nah, lalu apa sih bedanya Wide Area Network dan juga internet?
Padahal kan internet itu juga secara global, sedangkan wide area network pun secara luas gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya WAN atau wide area network itu lebih ke menghubungkan dari kota A ke kota B. Misal, saya memiliki PT dari PT A di Jakarta dan PT B di Bandung. Nah, dari kedua PT itu saling berhubungan, saling berkomunikasi melalui jaringan tersebut. Nah, itu dinamakan wide area network. Tapi kalau misalnya internet itu global kan, dan lebih luas sekali dibandingkan WAN. Jaringannya tuh saling berhubungan, jadi internet itu kan sama dengan kayak interconnection, yang dimana misalnya kita jika membuka Google, Facebook, ataupun sosial media lainnya, itu tuh pasti akan terhubung melalui jaringan internet. Nah, materi selanjutnya kita akan membahas mengenai IPv4 dan IPv6. Nah, jadi di sini ada IPv4 address. IPv4 address itu merupakan identitas sebuah perangkat jaringan internet yang terdiri dari 32 bit hingga 4 oktet. Nah, 4 oktet itu contohnya seperti ini oktet pertama, oktet kedua, oktet ketiga, dan oktet keempat. Nah, jumlah IPv4 itu ada 4 miliar, lebih dari itu masih banyak lainnya. Terus juga mulai dari 0 hingga ini diatur oleh AINA. Nah, karena semuanya itu, pasti semuanya itu juga kan diatur enggak seenaknya aja, kita bisa menggunakan IP address. Misalnya kita menggunakan IP address yang nilainya jumlahnya itu sama kayak 10.10.10, itu nggak biasa. Karena harus sesuai dengan peraturannya dan harus mengikuti organisasi AINA. Nah, ini contoh-contoh ada Irene, ini beberapa contohnya. Masih banyak lagi. Nah, IPv4 address ini di network to segmentation ini fungsinya tuh untuk memecahkan broadcast domain, dan yang kedua untuk efisien lokasi IP address, dan yang keempat tuh optimasi jaringan dan mempermudah security police. Nah, untuk subnetting itu yang pertama merubah bit host portion menjadi network portion. Lalu yang kedua memecahkan single network menjadi subnet network. Nah, dari memecahkan si single network ini, muncullah kedua ini. Yang pertama ada FLSM, dan yang kedua ada VLSM. Nah, selanjutnya mengenai IPv6 address. Nah, jadi IPv6 itu munculnya tuh karena IP address tuh tidak cukup untuk digunakan. Kemudian muncullah tuh ide untuk cara mengatasinya. Dengan IPv6 ini di ukuran jumlah bitnya ada 128 bit dengan total IP address sebanyak 340 encryption. Nah, dari peningkatan seperti ICP-MP 6 itu, di sini juga ada migrasi IPv4 address dan IPv6. Yang pertama itu ada dua, contohnya tuh kayak perangkat IPv4 dan IPv6 dapat berjalan secara beriringan atau bersama-sama. Nah, yang kedua itu ada tunneling, itu gambarnya tuh seperti kita hendaknya mengirimkan paket. Jadi paket itu akan dikemas terlebih dahulu sebelum dikirimkan. Nah, yang ketiga itu ada 64 atau itulah sepertinya 64 itu tuh kayak fungsinya tuh untuk menerjemahkan dari IPv4 dan IPv4 ke IPv6. Oke, selanjutnya mengenai perbedaan IPv4 dan IPv6. Nah, jadi secara singkatnya IPv4 itu menggunakan alamat 32 bit, sedangkan IPv6 menggunakan alamat 128 bit. Nah, IPv4 itu menyediakan sekitar 4,3 miliar alamat IP digunakan, sedangkan IPv6 itu menyediakan sekitar 340 encryption. Nah, IPv4 juga tuh menggunakan format desimal, sedangkan IPv6 menggunakan format heksadesimal. Nah, gambarannya tuh jika IPv6 itu menggunakan titik 2 seperti ini, dan kalau misalnya IPv4 itu menggunakan titik seperti ini.
Nah, segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya, mohon maaf bila ada perkataan yang salah atau penyampaian yang kurang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.